apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Banyaknya pelaku usaha mikro kecil menengah menggerakkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, Waria Suaidi mengatakan bahwa timnya ikut memeriahkan UMKM Vaganza 2022 yang diselenggarakan oleh Koperasi Payung Bisnis Brawijaya yang bermaksud mensosialisasikan terkait pemberian fasilitas perizinan kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk membantu mengembangkan UMKM Malang Raya. Jadi gini, ini ada program Vaganza UMKM ya dari UB kerjasama dengan BRI dan lain-lain. Kebetulan kita ada semacam komunikasi yang baik dengan kepanitiaan ini. Mereka mengharapkan keberadaan kita di Vaganza ini dengan tujuan bahwa kami dari pihak pemerintah itu bisa ikut memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha baik itu UKM maupun IKM. Tujuannya itu. Nah, kebetulan ada banyak program di tempat kami Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang yang tujuannya ingin mengembangkan para pelaku usaha ini. Salah satu program-programnya yaitu memberikan fasilitas perizinan lah istilahnya, itu bahasanya itu fasilitas perizinan sertifikasi kepada para pelaku usaha. Kami ada fasilitas NIB, nomor induk berusaha, kami juga memberikan fasilitas, kami punya merek, kami juga punya sertifikat halal, kemudian uji nutrisi, dan BPOM. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berikan fasilitas perizinan kepada usaha mikro kecil menengah. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda, Waria Suaidi menyampaikan bahwa program yang dijalankan memberikan nomor induk berusaha, paten merek, sertifikat halal, gizi nutrisi, dan badan pengawas obat dan makanan kepada UMKM. Gini, memang awalnya, memang dasar dari semuanya itu kan pelaku usaha apapun bentuknya ya, baik itu barang, jasa, besar, kecil, itu memang awal itu memang harus mempunyai NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini bisa diakses langsung oleh pelaku usaha itu sendiri, itu lewat OSS kan itu. Nah, kemudian ditentukan usahanya di bidang apa, nanti disesuaikan dengan KBLI-nya. Nah, kebanyakan atau kesulitan selama ini yang sering dialami itu menentukan KBLI-nya, pengelompokan. Nah, itu nanti kami berikan fasilitas. Artinya gini, kan nggak semua pelaku usaha paham ya tentang itu, kami siap membantu. Nah, NIB ini apa sih sebenarnya fungsinya? NIB ini sebenarnya kalau dulu ya, istilahnya dulu lah, itu semacam TDP. Kalau SIUP sebetulnya enggak, TDP lah. Nah, dengan NIB ini salah satu adalah akses untuk mendapatkan fasilitas yang lain. Contoh, saya pengen punya merek, ya kan? Kita nggak bisa asal langsung mengajukan merek, nggak bisa, harus punya NIB dulu. Itu yang utama. Jadi salah satu kelebihan atau kegunaan atau fungsi dari NIB itu mendapatkan akses untuk mendapatkan fasilitas yang lain. Itu dulu pertama, NIB dulu. Kemudian kita kembalikan ke pelaku usaha, kebutuhannya apa dia. Pak, saya pengen merek, langsung aja nanti kita daftarkan merek. Itu kami bisa memberikan fasilitas. Pak, saya pengen punya sertifikat halal karena ini adalah permintaan dari pasar seperti itu. Kami siap memfasilitasi. Itu seperti
Fakultas Kedokteran UB dihebohkan dengan adanya belasan mahasiswa baru yang mengalami kesurupan massal atau dalam istilah kedokteran adalah dissociative trance disorder. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Mahasiswa FKUB, Eriko Prawestining Tias menjelaskan bahwa kesurupan massal yang diisukan tidak benar adanya. Menurutnya, kejadian yang dialami para mahasiswa baru dipicu akibat kelelahan fisik dan psikis. Kami sampaikan bahwa yang diisukan bahwa terjadi suatu hal yang, mohon maaf, tanda kutip mungkin kesurupan di fakultas kami tidak benar adanya, tetapi yang bisa kami sampaikan ada beberapa mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan yang mengalami reaksi konversi, istilah dari kami dunia kedokteran. Nah, dari beberapa tersebut sudah kami kondisikan dan artinya dari panitia pelaksana dalam kondisi baik-baik saja. Dengan baik-baik saja itu artinya kita sudah mengkondisikan ruangan, kita sudah memberikan suatu bantuan pertolongan pertama dan mereka kembali dalam situasi yang baik. Hanya saja memang memerlukan aktivitas atau langkah selanjutnya untuk 3 diantaranya karena pada saat itu ada indikasi ada peningkatan frekuensi nafas atau hiperventilasi sehingga mengakibatkan adanya asupan oksigen yang turun dari penilaian saturasi oksigennya sehingga kita rujuk ke Rumah Sakit Brawijaya. Nah, dari situ kemudian ditangani oleh dokter jaga di RSUP dan alhamdulillah dari ketiga mahasiswa tersebut dinyatakan dapat diizinkan pulang oleh dokter dari RSUP. Adanya kejadian dissociative trance disorder yang dialami 13 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran UB membuat panitia siaga. Panitia pun langsung membawa para maba ke Rumah Sakit UB untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tidak hanya itu, bina karakter mahasiswa yang telah berjalan 4 sesi pun diundur hingga UTS selesai. Selanjutnya untuk sesi ke-5 dan ke-6 hingga puncak acara inaugurasi akan dikaji ulang untuk meminimalisir kejadian serupa. Evaluasi pasti ada dan alhamdulillah sudah kita lakukan karena memang kita tidak mau juga sebetulnya apa-apa yang kita inginkan untuk program pembinaan karakter mahasiswa ini yang kita sudah punya tujuan terutama untuk pembangunan soft skill mahasiswa itu kemudian tidak tercapai, tetapi kita juga amat sangat terbuka untuk kritik dan saran dan kita juga melakukan suatu proses modifikasi dan sudah kita rapatkan antara dekanat dari FK dan Fikes. Mohon izin karena mahasiswa yang mengikuti kegiatan BKM ini bukan hanya dari FK saja, tapi juga dari mahasiswa Fikes dikarenakan karena dari organisasi mahasiswa Fikes memang belum terbentuk karena memang fakultas baru dan kita sudah sepakat bersama dengan seluruh dari staf ahli baik dari FK Fikes serta koordinator kemahasiswaan FK dan Fikes serta seluruh panitia pelaksana kegiatan untuk bisa sama-sama meng-cooling down-kan untuk bisa membuat fase relief terutama untuk peserta mahasiswa baru, demikian juga untuk kami sebagai panitia. Insya Allah selama 2 minggu ke depan akan kita hentikan sementara waktu kegiatan lanjutan rida mahasiswa. Nah, bersambungan dengan setelah 2 minggu itu nanti adalah masuk ke fase ujian tengah semester, maka kita perpanjang sampai hingga fase ujian tengah semester selesai. Dan karena sebetulnya kerja mahasiswa ini tinggal tersisa 2 dan kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi 2 agenda tersebut itu rangkaiannya apa saja dan kita sepakati bahwa rangkaian tersebut adalah tinggal rangkaian inaugurasi, artinya tinggal peringatan atau puncak dari aktivitas dan itu kita mampatkan dengan tidak ada aktivitas seperti apel itu sudah kita tiadakan sehingga bisa memobilisasi adik-adik agak lebih siang sehingga tidak terlalu pagi dan kita sepakati bersama bahwa di sisa BKM tersebut sudah tidak ada penugasan-penugasan yang diberikan kepada mahasiswa di rangkaian BKM sebagai bagian dari kerja mahasiswa. Afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya memberikan akses pendidikan tinggi seluas-luasnya kepada lulusan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi ini dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Beasiswa afirmasi ini adalah jadi namanya beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau kita sering sebut dengan ADIK, adalah beasiswa untuk membantu anak-anak yang keterbatasan akses, anak-anak Papua, anak Papua Barat, anak-anak 3T, itu kita bantu agar bagaimana mereka dari keterbatasan akses biar terlepas dari itu gitu. Karena kan negara kita tahu ya, masih ada daerah-daerah
daerah yang masih keterbatasan akses dan juga anak-anak Papua itu kita bisa berikan beasiswa. Praktisi Mengajar merupakan program Kemendikbudristek sebagai upaya mendorong kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan praktisi di perguruan tinggi. Hal ini disambut baik oleh Dekan VIA Andi Fefta Wijaya. Menurutnya dengan adanya kuliah tamu terkait strategi dan proses bisnis Satu Data Indonesia yang disampaikan langsung oleh Kepala BPS RI sebagai praktisi mengajar yang hadir di VIA hari ini dapat memberikan ilmu serta pengalaman di lapangan bagi para mahasiswa VIA UB. Baik, alhamdulillah ini luar biasa guest lecture-nya, materinya juga sangat relevan karena ini juga salah satu program kita praktisi mengajar di kampus UB, ini programnya Pak Nadiem dan alhamdulillah Kepala BPS berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Ini sangat baik sekali untuk mahasiswa kita. Ya, terus ini akan berlangsung ya dengan praktisi mengajar di kampus ini jelas akan sangat bermanfaat karena pengalaman di lapangan diberikan sehingga memberikan kecerdasan untuk mereka. Untuk melahirkan SDM yang kreatif, berkualitas, dan berdaya saing, serta melek teknologi dan informasi, saat ini HIPMI telah menggait 7 perguruan tinggi. 600 mahasiswa yang telah bergabung diberi fasilitas dan pengetahuan terkait berwirausaha. Dengan bertambahnya pengusaha muda, diharapkan dapat meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian di Indonesia, khususnya Kota Malang. Oke, untuk HIPMI PT sendiri jumlahnya bisa di atas sekitar 600 orang karena kita memiliki ada sudah 7 perguruan tinggi yang bergabung dengan HIPMI Kota Malang. Itu sangat baik karena ini menjadi cikal bakal mereka belajar secara praktikal ya. Kalau di kampus kan mereka belajar secara teoritis, tapi di sini mereka belajar bersama pengusaha muda secara praktikal mengenai pengalaman menjadi seorang pengusaha. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk belajar saja, namun juga dapat mengimplementasikannya ilmu kepada dunia nyata sebagai bentuk dukungan fakultas terhadap potensi anak muda, khususnya di kalangan mahasiswa. FTP UB sejak dini mendidik mahasiswa untuk memiliki jiwa inovasi dan semangat berkompetisi, sehingga ketika lulus, mahasiswa menjadi lulusan unggul yang berprestasi. Pertama adalah mendidik mahasiswa untuk punya jiwa inovasi, sehingga ketika mereka nanti lulus mereka sudah bisa membuat inovasi sendiri, kemudian sampai ke tahap hilirisasi. Kemudian yang kedua, untuk capaian prestasi fakultas, sebagaimana kita ketahui kemarin di Giraffe Award 17 Agustus 2022 kemarin, kita adalah yang nomor 1 untuk jumlah mahasiswa berprestasi baik nasional maupun internasional. Sehingga anak-anak nanti yang ada di sini ketika mereka sudah sukses di membuat inovasi seperti ini, kita akan kirimkan mereka untuk kompetisi internasional, dan itu yang terus kita lakukan, lokal, regional, nasional, internasional. Nah, sehingga mereka akan punya semangat untuk berkompetisi, semangat untuk inovasi, kedepannya mereka akan menjadi lulusan yang unggul. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.